Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Rumah Belajar. Ya, saya Ahmad Ragib Zahron dari kelas 12-2 absen 1. Kali ini akan presentasikan materi bahasa Indonesia kelas 12 semester 1, tepatnya teks cerita sejarah. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Ya, menurut kalian apa sih teks cerita sejarah itu? Ya, teks cerita sejarah adalah teks yang mengisahkan tentang suatu fakta atau peristiwa, kejadian, dan cerita hidup manusia dengan mengolah fakta sejarah sebagai latar terjadinya peristiwa. Dan selanjutnya, ciri teks cerita sejarah. Ada apa aja sih? Ya, pastinya dong. Cerita sejarah itu berdasarkan fakta. Terus, cerita sejarah ini disajikan secara kronologis. Dan kalau kronologis itu, dia tuh menjelaskan nih runtutan kejadiannya itu gimana, urutan kejadian atau urutan suatu peristiwanya. Dan ya, teks cerita sejarah itu berupa cerita ulang atau reconteks. Terus teks cerita sejarah ini memiliki struktur teks seperti orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Nah, orientasi atau pengenalan adalah bagian pembuka teks yang biasanya berisi perkenalan tentang tokoh atau topik yang dikisahkan secara umum. Biasanya penulis akan memperkenalkan nama tokoh, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, dan riwayat pendidikannya. Dan dapat pula pengantar atas peristiwa yang akan disampaikan. Dan ada yang namanya rangkaian peristiwa ya, atau urutan peristiwa. Ya, setelah orientasi tadi ya. Nah, urutan peristiwa ini adalah kejadian yang saling berkaitan, merupakan bagian dari rekaman peristiwa atau kejadian yang terjadi. Biasanya ini tahap disampaikan dalam bentuk urutan kronologis yang seperti itu. Saya sudah jelaskan tadi, kronologis berarti berurutan nih, gimana nih ceritanya. Dan setelah urutan peristiwa, ada yang namanya reorientasi. Reorientasi ini adalah penutup teks, bisa aja berisi akibat, kesimpulan, penilaian, atau opini dan komentar penulis tentang peristiwa sejarah yang diceritakan di dalam teks. Biasanya penulis memberikan pandangan yang bersifat komentar, ajakan, atau lainnya yang masih berhubungan dengan cerita sejarah. Dan sifatnya ini opsional sehingga penulis boleh nulis atau enggak. Dan ya, ciri teks sejarah itu yang terakhir menggunakan konjungsi temporal. Ya, contohnya kayak dan, setelah itu, sebelum itu, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya, dan lain-lain. Ya, dan selanjutnya kita punya jenis teks cerita sejarah. Jenis teks cerita sejarah itu ada dua jenis, fiksi dan non-fiksi. Ya, kalian pasti juga udah tahu dong apa sih beda fiksi sama non-fiksi. Ya, kalau kalian lupa, saya ingatkan. Fiksi itu bersifat tidak nyata dan imajinatif, sedangkan non-fiksi itu bersifat nyata dan benar-benar terjadi. Kalau fiksi itu contohnya ada novel, cerpen, naskah drama, maupun legenda. Sedangkan non-fiksi contohnya bisa seperti biografi, autobiografi, catatan sejarah, dan cerita perjalanan seseorang. Nah, ini nih, dalam memahami cerita sejarah, kita memerlukan namanya referensi buat paham, buat tahu konteks gitu. Dalam apa sih ini cerita sejarahnya ngomongin apa sih? Nah, karena cerita sejarah itu biasanya berisi informasi atas suatu peristiwa, biasanya penulis menggunakan informasi dari berbagai sumber yang valid. Nah, dari sumber-sumber ini nih, kita bisa pakai 3 sumber yang pilar utamanya anggap lah ya. Yang pertama itu kita bisa pakai kamus. Nah, kamus itu adalah buku yang mendeskripsikan makna kata atau ungkapan dan menjelaskan konteks pemakaiannya.
Ada kamus bahasa yang terdiri atas eka bahasa, dwi bahasa, dan multibahasa. Ada pula kamus berdasarkan subjek yang berisi istilah-istilah di bidang ilmu tertentu dan definisinya, misalkan kamus hukum, kamus sejarah, kamus kedokteran, dan kamus biologi. Nah, yang kedua ini ada yang namanya ensiklopedia. Ensiklopedia ini merupakan karya rujukan yang berisi keterangan atau uraian tentang berbagai hal di bidang ilmu pengetahuan. Biasanya disusun menurut abjad atau tema. Ya, selanjutnya ada yang namanya thesaurus. Thesaurus itu buku yang memuat daftar kata atau ungkapan yang bertalian makna. Pertalian makna tersebut misalnya kesamaan makna, sinonim, dan perlawanan kata, antonim, hubungan superordinat dan subordinat, hiperonim atau hiponim, atau hubungan antar bagian, metonim. Misalnya nih, kita mau cari pertalian makna kata aktivitas, ya kita bisa pakai thesaurus tematis Kemendikbudristek, ya, ataupun kita bisa cari di Google. Ya, thesaurus online tuh banyak loh, aplikasinya juga banyak di Play Store, kamu bisa download aplikasinya. Ya, dan selanjutnya ada yang namanya kaidah kebahasaan. Ya pasti dong, teks cerita sejarah ini punya kaidah kebahasaannya. Nah, yang dominan nih biasanya pronomina atau kata ganti, merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misalnya ia, mereka, dannya. Dan selanjutnya pasti ya menggunakan verba material untuk menunjukkan aktivitas fisik atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Ya, kata kerja material biasanya menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa ya. Contoh nih kayak kita membaca, menulis, merakit, membuat, menyapu. Dan selanjutnya ada yang namanya verba tingkah laku. Nah, ini nih kata kerja yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan perkataan atau verbal. Misalnya merasa, meyakini, melupakan, dan memikirkan. Nah, pastinya dong pakai kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Dan selanjutnya ya menggunakan keterangan waktu lampau. Ya, keterangan waktu yang menyatakan waktu yang sudah lalu atau sudah lewat. Misalnya kayak saat itu lebih dari 400 awak kapal yang hampir semuanya berasal dari Eropa terlibat di dalamnya. Dan yang terakhir tidak lupa menggunakan konjungsi temporal untuk menyusun urutan peristiwa yang diceritakan. Misalnya tuh kayak ketika, kemudian, dan setelah. Dan juga nih konjungsi lainnya pastinya dipakai dong. Contohnya kayak dan, tetapi, karena, dan meskipun. Ya seperti konjungsi di awal yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oh iya, ada nih yang terakhir saya lupa. Ya, kalimat simplex, yaitu kalimat yang hanya terdiri atas satu verba utama yang menggambarkan satu aksi, peristiwa, atau keadaan. Contohnya nih, korban jiwa dari pasukan Inggris pun tak sedikit. Nah ini nih, selanjutnya nih, kata umum dan kata khusus dalam cerita sejarah. Nih, kata umum tuh merupakan kata yang memiliki makna luas dan bersifat tidak spesifik. Misalnya kata ibadah termasuk kata umum, hipernim, karena memiliki makna luas, yaitu perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, sedangkan kata khusus merupakan kata yang memiliki makna khusus dan bersifat spesifik. Nah, ini kata khusus ini nih, contohnya kata ibadah memiliki kata khusus, hiponim, di antaranya kata khotbah, puasa, sembahyang, zakat, haji, kurban, akikah, puja bakti, dan kebaktian. Nah, yang selanjutnya kita harus ngecek validitas informasi. Nah, kita tuh harus hati-hati dalam menyaring informasi yang diterima. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya untuk mengecek validitas suatu informasi. Yang pertama, memisahkan fakta dari opini yang disajikan penulis. Terus, kita bisa cari informasi sejenis di lebih dari 3 sumber dan bandingin nih, kita bandingin nih. Lalu menarik garis besar informasinya. Nah,
kita juga bisa ngecek keaslian informasi di situs resmi. Dan ya, kita bisa cari tahu latar belakang penulis atau redaksi media massa yang menyebarkan informasi. Dan ya, kita harus memperhatikan keaslian foto dari informasi yang disampaikan. Terus kita harus mampu berpikir kritis mengenai informasi yang diterima dan mencari tahu pernyataan aktivis atau pihak yang berseberangan dari pembuat dan penyebar informasi. Dan pastinya dong, selalu bersikap terbuka untuk masukan dan kritis pada suatu informasi. Nah, selanjutnya nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah berupa fiksi dapat dituliskan dalam bentuk prosa, misalnya cerita pendek dan novel. Nih, biasanya teks cerita yang berbentuk prosa nih memuat nilai-nilai yang digolongkan ke dalam unsur ekstrinsik. Nilai-nilai yang biasanya muncul dalam karya prosa antara lain nilai budaya, nilai sosial, nilai moral, nilai agama, nilai religius, dan nilai estetis, serta nilai pendidikan. Nah, selanjutnya nih, kalian pernah dengar gak sih apa itu infografis? Ya, infografis itu adalah media informasi yang disajikan dalam bentuk teks yang dipadukan dengan beberapa elemen visual. Misalnya gambar, bagan, grafis, jadwal, ilustrasi, grafik, dan tipografi. Biasanya infografis ini digunakan untuk mempresentasikan data agar penyajiannya mudah dipahami. Infografis ini biasanya identik dengan penambahan data dalam bentuk angka yang dikemas dalam berbagai paduan warna, desainnya menarik. Ya, dengan tujuan agar lebih interaktif, estetik, dan atraktif secara visual. Nah, ada beberapa tahapan untuk membuat infografis tokoh-tokoh terkenal yang banyak berjasa bagi masyarakat dan bangsa Indonesia nih. Yang pertama nih, langkah-langkahnya ya. Memilih pokok permasalahan, tema, atau topik sesuai tujuan. Misalnya kehidupan tokoh yang menginspirasi dan berjasa besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terus kita harus kumpulin nih fakta, data, dan informasi melalui survei dan riset. Ya, kita bisa cari dari buku, internet, museum, ataupun sumber internal. Nah, selanjutnya mengolah dan menganalisis tuh data, fakta, dan informasi yang udah kita kumpulin tadi. Nah, baru nih kita bikin narasi, kita bikin nih cerita berdasarkan makna informasi, fakta, dan data yang dianalisis. Terus kita bikin nih sketsa dan visualisasinya, visualisasi data yang agar nih menarik gitu dan mudah dipahami pembaca. Dan pastinya dong menggunakan kata-kata informatif yang singkat, padat, jelas. Terus kita membuat tata letak infografis yang rapi. Nah, dapat pula kita gunakan nih aplikasi yang ada di HP gitu. Contohnya kayak Canva untuk membuat desain bentuk visual yang menarik. Dan terakhir, kita menambahkan elemen-elemen lain agar infografis lebih menarik dan menguji kembali informasi dalam infografis dengan melakukan pengecekan ulang data dan informasi dari berbagai sumber. Ya, cukup sampai sini. Terima kasih ya buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir nih video. Semoga ilmunya jadi bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa like, komen video ini.